hadatsana Sa'id ibni Ishaq, yaitu menceritakan kepada kami Sa'id bin Ishaq. Ini silsilah sanad hadisnya ya. Ibnu Ka'abin bin Ujroh, yaitu Ishaq itu adalah Ibnu Ka'ab bin Ujroh, yaitu Ishaq yang menjadi anak laki-lakinya Ka'ab bin Ujroh. Qala, berkata siapa Ujroh? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahdirul mimbar, ahdirul mimbar, ahdirul mimbar. Jadi pada waktu itu Rasulullah berkata, hai para sahabat, mendekatlah ke mimbar, kata Rasulullah. Seruan 3 kali. Kemudian para sahabat menjawab, fahadorna, maka kami hadir atau mendekat ke mimbar. Faqala, maka kemudian berkata siapa sahabat, falamma irtaqa darajatal ula, ketika Rasulullah menaiki tangga yang pertama, faqala, kemudian Rasulullah berkata amin ya. Pada menaiki tangga mimbar yang pertama Rasulullah bilang amin. Tahu artinya amin? Istajib lana, ya Allah. Maksudnya amin itu artinya istajib lana, ijabailah, kabulkanlah doa kami. Amin. Amin artinya istajib lana, itu artinya amin. Falamma nazala anil mimbar, falamma irtaqa darajatas saniyah faqala amin. Ketika Rasulullah naiki mimbar yang kedua, kemudian Rasulullah berkata amin, gitu kan. Jadi bahasa amin itu hamzahnya ada harokat berdiri, 1 alif, amin gitu. Jadi mim ya nun, dia bukan amin. Kalau amin artinya terpercaya. Kalau amin, A-nya panjang 1 alif, min panjang 1 alif, itu artinya istajib lana. Ya, perlu diketahui juga. Nah, ketika Rasulullah turun dari mimbar, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hai Rasulullah, laqad sami'na minka al-yauma syai'an ma kunna nasma'uhu fi yaumin ghairi. Ya Rasulullah, kami telah mendengarkan pada hari ini sesuatu yang mana sesuatu tersebut tidak pernah engkau lakukan, tidak pernah engkau ucapkan di hari yang lain. Maka setelah para sahabat bertanya, kemudian Faqala, kemudian menjawab siapa Rasulullah, anna Jibrila alaihi salam aradoli faqala, karena pada waktu itu Jibril turun dan menampakkan kepada saya, kemudian mengatakan kepada saya. Jadi malaikat Jibril itu berdoa, lalu Rasulullah mengaminkan. Apa doanya Jibril? Faqala, kemudian berkata siapa? Malaikat Jibril, bu'dan liman atroka ramadhana falam yughfarlah. Ini bu'dan itu dari kata, kalau di dalam YouTube itu ada yang bilang bu'dun, kalau Ustaz Somad mengatakan bu'dan. Ya, kalau saya lebih, kalau di ceramahnya Adi Hidayat mengatakan bu'dun. Lafaz bu'dun itu dari kata ba'uda yab'adu bu'dan, ya, dari fa'ala yaf'ulu fu'lan, ya. Jadi bukan bu'dun, itu adalah isim masdar. Jadi dia harus dibaca
fathah tanwin. Bukan dari makna jauh. Apa yang jauh? Jauh dari rahmat Allah, artinya celaka. Bukan benar-benar jauh dari rahmat Allah. Liman bagi seseorang atroka Ramadhana, yang mendapatkan bulan Ramadan, falam yughfar lah, kemudian orang tersebut tidak mengambil ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang itu celaka, jauh dari rahmat apabila memasuki bulan Ramadan dan kita masih diberi umur dalam bulan Ramadan tersebut, kita menyia-nyiakan bulan Ramadan, ya. Jadi ada hadis lain, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini perlu saya kupas. Man soma Ramadana, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan, dengan iman, wahtisaban, ini tafsirannya wahtisaban itu kalau di makna terjemah dengan mengharap ridho Allah, ya. Padahal lafaz ihtisaban itu dari bahasa hasabah, menghitung. Artinya kita di dalam Ramadan tersebut harus menghitung-hitung dari mulai kita balik sampai setua ini, berapa amal yang kita buat dan berapa dosa maksiat yang kita buat. Dan jadi kita ini beribadah biar disayangi oleh Allah. Jadi kita nggak mengharapkan pahala, nggak mengharap surga, nggak takut neraka. Jadi hanya satu, biar disayangi Allah, biar dicintai Allah. Artinya kalau Allah tuh cinta kepada kita, Allah sayang kepada kita, rahmat Allah melimpah ruah, apapun yang terbenak dalam hati kita insya Allah diijabahi. Syaratnya satu itu aja, ya. Pada hadis lain, ketika pada malam nisfu Sa'ban, Allah mengatakan, hai hambaku, siapa kalian yang meminta ampunanku, maka akan aku ampuni. Siapa di antara kalian yang meminta rezeki, maka aku akan berikan rezeki kepada kalian. Siapa hamba-hambaku yang lagi dalam cobaan, maka aku akan menyelesaikan cobaan tersebut. Itu seruan Allah dari semenjak malam nisfu Sa'ban. Artinya saat ini juga kalau kita tadarruk itu merendahkan diri di hadapan Allah, insya Allah akan dikabulkan semua permintaan kita, ya. Jadi kita ibadah itu sekali-kali lagi jangan karena yang pada kita. Itulah yang namanya rahmat, ya. Bagaimana kalau Allah sudah sayang sama kita, maka kita akan dijauhkan dari sesuatu yang ingin membahayakan kita. Karena Allah sudah sayang, ya. Itu saja. Pokoknya kalau Allah sudah sayang, selesai semua dunia. Itulah makanya kata Rasulullah, celaka bagi orang yang menyia-nyiakan pada bulan Ramadan tersebut. Karena pada bulan Ramadan tersebut adalah Allah mengobral pahala, Allah mengobral keampunan, Allah mengobral rahmat. Masa begitu banyak orang Allah yang bukan, katanya, celaka betul, jauh dari rahmatku, kata malaikat, jauh dari rahmat Allah. Limang dzukira ismuka, bagi orang yang disebut namamu, ingdahu falam yusalla alaika, celaka bagi umatmu yang disebut namamu, mereka tidak menjawab Allahumma sholli ala Muhammad, ya. Celaka dan jauh dari rahmat Allah bagi orang yang disebut nama Rasulullah tidak menjawab Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya.
Padahal disebutkan di dalam hadis orang paling bakhil itu adalah orang yang apabila disebutkan kata-kata nama Muhammad tidak mau menjawab Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Makanya setiap kita mendengarkan nama Muhammad, kita Allahumma sholli alaihi. Ya, ini didoakan sama malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi. Fakultu amin. Kemudian Rasulullah menjawab amin. Apa doa Jibril? Dan liman adroka abawaihi al-kabiri indahu au ahadahuma falam yudkhilahul jannata. Celaka, jauh dari rahmat Allah bagi orang yang masih mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, ya, au ahadihima, atau salah satu dari kedua orang tuanya, falam yudkhilahul al jannata, maka tidak bisa membuat kalian masuk surga. Ya, jadi ini artinya sebelum bulan puasa kita harus meminta ridho orang tua, ya, karena ridallahu fi ridho walidain. Allah akan meridhoi kalian apabila orang tua kalian telah meridhoinya, ya. Kata Allah di dalam surat Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Surat Luqman ayat 14.